Ingat ya, marketing itu bukan bawahan Anda. Marketing itu bukan anak buah Anda, tapi marketing itu adalah partner Anda. Salam properti, salam sehat. Saya mau berbagi sharing nih buat teman-teman yang nonton link YouTube saya. Tapi sebelumnya, supaya saya lebih semangat lagi mengekspos atau memposting mengenai industri broker properti, tolong linknya di like, jika bagus memang di share, dan jangan lupa di subscribe. Kalau ingin melihat terus video-video yang akan saya posting sekitar industri broker properti, silahkan tekan loncengnya ya, supaya ada notifikasi jika saya posting. Jadi hari ini saya akan bicara mengenai industri broker properti itu seperti apa sih? Bagaimana kalau Anda mau buka sebuah kantor broker properti? Kalau kita bicara mengenai industri broker properti itu di Indonesia mungkin sangat menjamur sekali ya, terutama di kawasan barat Jakarta, di Serpong, di BSD, dan di kawasan Jakarta Utara. Hampir rata-rata properti yang dijual di sana itu menggunakan broker properti. Broker properti itu di Indonesia itu ada dua, broker properti yang punya master franchise yang berbendera internasional ataupun broker properti yang bendera lokal. Kalau kita bicara broker properti yang berbendera internasional, jadi mereka memakai bendera luar, ada dua negara yang besar saat ini, dari Amerika dan dari Australia. Kalau kita bicara dari Australia, mungkin yang terbesar saat ini yaitu Riwayat. Selain Riwayat, dari Australia juga ada namanya LJ Hooker ya. Dulu ada profesional dari Australia juga. Nah, ada Roy Weston. Nah, sekarang di Indonesia sendiri dua negara itu, Australia dan Amerika. Kalau dari Amerika itu ada bendera yang pertama kali masuk ke Indonesia yaitu Era. Era disusul sama Century 21 Indonesia, Era Indonesia, terus masuk juga Coldwell Banker, dan ada Remax. Jadi yang dari Amerika cukup eksis dan besar di sini ya. Selain yang tadi saya bilang, yang pertama Era Indonesia dan Century 21. Nah, untuk Century 21 sendiri ini kolaborasi ya dengan Ciputra Group. Jadi bendera-bendera yang memakai istilahnya baju luar negeri itu yang master franchise itu ya, yang tadi saya bilang ya. Biasanya mereka udah punya sistem, udah punya alurnya. Jadi kalau Anda nih misalnya mau terjun ke industri ini, lagi berpikir untuk cari bisnis apa ya setelah Anda pensiun, mungkin Anda punya modal gitu kan, silahkan gabung ke industri broker properti. Itu yang berbendera. Nah, kalau yang lokal banyak banget ya. Misalnya saya sebutkan salah satunya bisa aja Graha Property atau X Property, banyak yang lokal. Yang lokal itu menjamur sekali. Jadi kalau lokal mereka punya bendera resmi juga ya. Mungkin mereka bisa aja lokal itu bisa 2 atau 3, bahkan ada 4 kantor ya. Di lokal itu bisa menguasai satu wilayah di satu tempat. Jadi tergantung Anda nih, Anda mau pilih yang berbendera master franchise, yang udah punya lisensi, yang udah punya sistemnya. Sistemnya itu mungkin udah puluhan tahun, atau Anda bisa juga yang lokal. Dan lokal pun ada yang di-franchise-kan juga gitu, Anda bisa beli. Banyak yang lokal di Indonesia ini. Ada beberapa bendera lokal yang mungkin besar juga ya.
Mungkin saya nggak sebutin di sini. Silahkan Anda searching di Google, di media sosial. Cuma saya bilang, di 2 bendera itu yang master franchise, ya, sama yang lokal. Ada juga sih sebenarnya, cuma mungkin saat ini ada beberapa orang yang namanya individual broker atau bilangnya broker tradisional. Cuma satu hal yang saya bilang, kenapa saya ingatkan lagi, mau master franchise ke, mau Era, mau Century, mau Riwayat, mau aja Hooker atau Keller Williams, Remake, whatever apapun, ya kembali ke Andanya juga. Ya, mungkin kalau Anda belum punya pengalaman di industri ini, saran saya pilihlah salah satu bendera yang menurut Anda itu cocok gitu loh. Atau yang dari agen lokal, mau X, A, B, C, D, yang penting saya bilang Anda harus gabung ke asosiasi, yaitu Asosiasi Real Estate Broker Indonesia yang kita sebut AREBI, satu-satunya asosiasi terbesar untuk menaungi broker. Jadi buat Anda yang ada di seluruh Indonesia, dimanapun berada, silahkan gabung di wilayahnya masing-masing. Jika Anda ada di Bali, silahkan hubungi DPD Bali. Jika Anda di Semarang, silakan hubungi DPD Jawa Tengah yang ada di Semarang. Ya, kenapa Anda gabung di asosiasi? Salah satunya networking, pengetahuan tentang industri broker di sini. Jadi saya ngebahas lebih detail ke kenapa kalau Anda gak buat kantor broker atau Anda mau jadi gabung jadi salah satu marketing di satu kantor. Saya cuma bilang ke Anda, salah satunya kalau Anda mau gabung ke industri ini, Anda harus tahu nih, kalau Anda jadi marketing, terus Anda naik jadi manajer, terus Anda buka sendiri, atau saya bilang amuba ya, membelah diri, ya silahkan aja gitu, hak Anda. Tapi kalau Anda baru, pemain baru yang jadi mau buka kantor, terus Anda bingung, saran saya jadi marketing dulu, atau Anda gabung ke master franchise lah yang udah punya bendera, karena mereka udah punya sistem. Tapi terlepas dari itu, saya cuma berdasarkan pengalaman ya, saya menyarankan Anda mungkin jadi marketing dulu deh. Karena di industri ini, kalau saya bilang tuh hutan belantara juga gitu loh. Saling menyalip pun ada gitu. Kita bicara etika itu, kadang-kadang nggak ada etika juga. Jadi jangan sampai Anda buka kantor, ntar Anda dibohongin sama marketing Anda gitu loh. Jadi harus berhati-hati. Ya, jadi kalau saya bicara istilah-istilah di industri broker properti itu, satu itu adalah member broker atau principal, atau juga disebut yang punya kantor. Kalau di Australia disebutnya principal ya. Jadi kalau di Riwayat, di Aja Hooker, di Profesional, Ray Weston itu disebutnya principal. Tapi kalau di bendera Amerika seperti Era atau Century atau Remake, Keller Williams disebutnya member broker. Ya, cuma istilah aja, atau pemilik kantor lah. Ya, jadi tergantung, atau owner, principal, direktur itu hanya penamatan kata aja. Jadi kalau Anda jadi pemilik kantor, jadi member broker atau jadi principal, ya Anda harus tahu nih liku-likunya di industri ini. Yang kedua, istilahnya bisa aja sebagai wakil member broker atau wakil principal, atau bisa disebut juga office manager. Ya, atau juga bisa disebut juga leader. Banyak lah. Tinggal penempatan struktur organisasi aja di kantor Anda masing-masing. Ada lagi disebut juga namanya administrator. Jadi untuk membantu. Jadi untuk membantu kelancaran operasional kantor kita. Ya, jadi mereka tuh biasanya bagian data keuangan. Silahkanlah. Di administrasi juga mencakup office boy ya, yang Anda harus gaji. Ya, office boy bisa aja tugasnya rapi-rapiin kantor, dan ditugaskan juga untuk keluar nganter marketing untuk survei atau pasang spanduk. Nah, sekarang ini karena zamannya teknologi, mungkin administrator Anda harus tambah nih ke digitalnya. Jadi ada selain admin satu untuk keuangan, untuk listingan, untuk kebutuhan-kebutuhan marketing, ya harus punya markomnya ya. Jadi harus ngerti di teknologinya supaya brand Anda atau nama Anda melesat di media online-nya.
Nah, setelah itu yang paling pokok yang punya kantor itu marketing, disebutnya marketing associate atau marketing eksekutif, tergantung ya. Jadi marketing itu adalah orang yang berpartner dengan kita, dengan owner, dengan member broker. Jadi ingat ya, marketing itu bukan bawahan Anda, marketing itu bukan anak buah Anda, tapi marketing itu adalah partner Anda untuk mencapai kesuksesan bersama. Jadi sebagai seorang member broker, sebagai seorang prinsipal, harus bisa mengayomi itu marketing. Salah satu tantangan rintangan yang paling susah kalau Anda buka kantor, yaitu bagaimana rekrutmen marketing. Karena satu, mereka itu kan digaji gitu loh. Jadi mereka datang, jualan, komisinya dibagi dua. Jadi kalau mereka nggak jualan, nggak dibagi dua. Jadi mereka merasa, ya gue nggak jualan juga nggak apa-apa gitu. Gue jualan dibagi dua kantor. Jadi bagaimana Anda bisa memaintain itu marketing? Salah satu tugas paling berat sebagai member broker, sebagai prinsipal, yaitu mengelola marketingnya itu. Itunya people management lah. Bagaimana Anda karakter marketing kan macam-macam ya. Ada yang cepat ngerti, ada yang dikasih pengarahan sedikit kagak paham, harus dipecut, harus dikasih reward, harus dikasih punishment, macam-macam loh. Itulah uniknya kalau Anda punya kantor. Makanya saya bilang kalau Anda punya kantor, saran saya kalau memang Anda baru, terjun dulu jadi marketing dulu lah. Tapi kalau Anda pengen cepet, ya Anda harus ikut sistem di salah satu master franchise yang udah punya nama. Tergantung Anda lah. Ya, kebetulan saya ada di bagian dari Century 21 Indonesia. Supportnya sangat bagus sekali. Nah, marketing, balik lagi ke marketing. Nah, marketing ini macam-macam latar belakangnya. Ada yang baru lulus, ada yang udah kolonial, ada yang mungkin dia punya perusahaan juga, ada waktu untuk membantu Anda, macam-macam karakternya nih. Ya. Jadi bagaimana Anda memberikan support pelayanan. Ingat ya, sekali lagi support pelayanan, karena marketing itu adalah partner Anda. Marketing itu adalah namanya kerjasama dengan Anda, bersinergi. Tidak ada Anda bisa naik kalau marketingnya juga nggak bagus. Anda sebagai pemilik kantor harus bisa mengelola marketing. Marketingnya bagus, jualan, Anda pun akan terdorong naik gitu loh. Nah, kalau bicara mengenai motivasi terhadap marketing, edukasi terhadap marketing, pelayanan terhadap marketing, Anda tuh sebenarnya melayani mereka gitu. Bagaimana mereka supaya jualan, bagaimana mereka supaya mendapatkan apa yang mereka datang ke Anda pas di interview, ingin apa, merubah hidup biasanya. Ingin punya rumah berinvestasi lagi, ingin punya mobil, ingin punya ruko, ingin punya usaha, ingin punya banyak keinginan mereka. Nah, bagaimana Anda mewujudkan keinginan mereka untuk mendapatkannya di industri ini, di broker properti ini, tugas Anda. Ya, itu sangat sangat memerlukan energi gitu loh. Jika Anda paham, mungkin Anda bisa mewujudkan impiannya mereka. Tapi jika Anda nggak paham, susah. Saya yakin deh, mereka akan terbang gitu. Karena mereka merasa, gue susah nih di bisnis ini. Kok susah banget, jualan udah 2, 3, 4, 5 bulan, kagak jualan. Nah, hopeless mereka. Makanya Anda harus memberikan contoh. Sebagai office manager, sebagai principal, atau sebagai owner harus memberikan contoh. Ya, berdasarkan pengalaman saya, marketing itu ada darah kita. Jadi ada strategi ya, ada orang yang membanyakin marketing, main probabilitas. Semakin banyak marketing, probabilitas kan mungkin dari 50 marketing, 20%-nya dalam sebulan closing aja udah 20 unit ya. Udah 10 unit, 20%-nya 10 unit closing. Ada juga orang mengutamakan kualitas, marketingnya nggak banyak, mungkin hanya 5 atau 10, tapi marketingnya aktif semua. Rata-rata yang saya temui teman-teman yang punya kantor itu, probabilitasnya itu dari 100% paling 20-30% yang aktif jualan. Yang aktif ke kantor paling 50-60%, sisanya ya cuma nama doang. Itu udah hukum alam gitu. Tergantung Anda lah. Dan kalau Anda paham market di wilayah Anda seperti apa, kan market ada 2 nih, yang primary sama secondary. Dua-duanya beda caranya. Yang primary tekniknya seperti apa, yang secondary tekniknya seperti apa. Ya, mudah.
Jadi buat anak-anak baru, saran saya mungkin anjurkan ke main primary aja. Kenapa? Karena primary itu udah kerjasama dengan developer nitip propertinya ke Anda, harganya udah ada, lokasinya udah ada, bentuk rumah contohnya bisa udah ada, atau apartemen unitnya udah ada, atau setidaknya brosurnya udah ada. Nah, tinggal pasarin aja, tinggal broadcast, tinggal promosi, nah tinggal cari seperti itu. Jadi primary mungkin saya bilang lebih mudah gitu loh buat anak-anak baru ya. Tapi buat anak-anak lama mungkin bisa main dua nih, primary jalan, secondary jalan. Yang di secondary-nya lebih unik gitu loh. Lebih unik kenapa? Macem-macem. Kalau kita bicara properti itu kan bukan hanya jualan rumah, ada ruko, ada gudang, ruang usaha, pabrik, ya. Bisa aja kapling tanah kosong, bisa apartemen, bisa kios, ya macam-macam gitu loh. Jadi macam-macam. Kalau kita bicara lagi properti, masing-masing wilayah punya karakter, punya ciri khas gitu kan. Jadi Anda sebagai prinsipal, member broker atau pemilik kantor, Anda harus paham nih. Jadi gampang sih memang. Buka kantor, tinggal sewa ruko, beli alat-alatnya, kita bukain, terus kita ada produk, kita bantu jual. Nggak sesimpel itu. Yang paling susah sebagai member broker atau prinsipal itu manajemen manusianya itu, ya. Apalagi dengan sekarang persaingan kantor ada di mana-mana, mungkin satu wilayah di satu tempat kantor brokernya mungkin sekitar jarak 2 km ada di dalam satu lingkungan, bisa 4 atau 3 kantor broker properti. Itu bersaing banget. Dan kadang antar marketing ada komunikasi, mereka tanya, di kantor gue begini nih, di kantor lu gimana? Nah, mereka kan ngomong nih, jika ada sesuatu nggak kepuasan ke kita nih yang punya ini, anytime bisa terbang, itu bisa pindah. Wah, itu bisa presiden buruk gitu loh. Tapi tetap karena kita misalnya ada di asosiasi, ada di Arebi, kita naungi, ya kita punya etika-etika yang harus dijalankan. Ya, jadi nggak segampang kita buka kantor broker, terus kita jualan dapat komisi, ya bagi dua sama marketing, terus kita grow tumbuh, nggak segampang itu gitu loh. Perlu planning, perencanaan. Yang paling utama kalau menurut saya, kalau Anda buka di satu wilayah, Anda harus tahu marketnya seperti apa. Apakah market di sini kalangannya misalnya pedagang atau pengusaha, atau harga market di sini serap di angka berapa, atau market di sini memang lagi daerahnya grow, banyaknya apartemen lagi dibangun, apartemen yang lagi tumbuh, banyak tergantung Anda bisa melihat. Jadi saran saya kepada Anda yang ingin punya kantor broker properti, atau ada kepikir nih, kok kantor gue nggak grow, nggak tumbuh ya, yaitu salah satunya Anda harus bisa memaintain orang. Jika orang itu senang, jika orang itu bahagia, keinginannya dia bisa tercapai lewat usaha Anda, artinya tuh bisa jualan di kantor Anda. Dia punya keinginan misalnya pengen beli mobil, atau punya keinginan pengen beli sesuatu, nah dia akan senang, dia akan coba berusaha lagi gitu loh. Ada namanya reward, kasih penghargaan. Tapi ingat juga, sebagai member broker atau sebagai prinsipal juga harus ada punishment-nya juga. Dan saya sih biasanya sarankan ke Anda, kalau ada marketing yang baru, ya sering dipantau lah, sering di-maintain lah. Ya, terus harus punya target juga. Kalau enggak ya cuma nampang doang, cuma nama doang di kantor Anda gitu, tidak ada kontribusi. Itu berat. Dikasih motivasi, dikasih gambaran, terus diberikan support. Ya, sejauh mana? Kadang-kadang mereka datang ke kantor, ingat ya, ada yang sebagian ke kantor cuma buat hahaha doang, mengisi kekosongan. Atau datang ke kantor nggak tahu mau tujuan mau ngapain, duduk gitu kan, mau follow up juga nggak punya buyer, mau nanya-nanya kanan kiri nggak punya listingan gitu, mau posting apa yang mau di listing. Jadi kalau marketing yang punya tujuan, marketing yang punya target, marketing yang punya planning, pasti dia akan semangat, dia tahu nih step by step mau ngapain. Jadi saran saya nih sebagai member broker atau prinsipal, office manager, Anda itu adalah jembatan
untuk kesuksesan mereka. Mereka sukses, Anda pun sukses. Tidak bisa Anda sukses sendiri, nggak ada itu. Sukses itu adalah bersama-sama. Jadi Anda naik karena didorong sama tim-tim Anda. Gitu. Nggak bisa Anda naik sendiri, timnya nggak jualan. Anda nggak usah buka member, nggak usah buka kantor properti, udah jualan sendiri aja. Tapi kalau marketingnya jualan, Andanya angkat naik gitu. Apalagi kalau di master franchise nih, di bendera-bendera internasional ya, yang setiap semester atau yang setiap 1 tahunnya itu ada reward gitu. Jadi diadu tuh, reward jalan-jalan, dapat penghargaan top marketingnya, top coffeesnya. Wah, itu sesuatu yang kadang buat kita nih itu prestisius ya, ada sesuatu yang wah keren gitu loh ya. Jadi kita berkompetisi hidup itu. Jadi kalau kita, analogi saya, Anda main balap karung gitu loh, Anda menang, ternyata lawan-lawannya taman kanak-kanak, itu kan nggak lucu. Oh, si A menang balap karung, tapi lawannya anak-anak SD atau taman kanak-kanak, nggak lucu. Tapi kalau Anda menang, lawannya sesama level Anda gitu, sesama umuran Anda, kan itu keren. Wah, top 1 office by gross close komisi di wilayah Jakarta atau di wilayah Indonesia, itu kan satu kebanggaan gitu. Dipegangin sertifikat, dikasih piala, itu sesuatu yang buat kita tuh bangga. Bukan hanya komisi yang didapat, tapi satu pengakuan salah satunya buat Anda. Makanya kalau Anda gabung di salah satu bendera yang besar, ya di situ Anda akan merasakan jika Anda berprestasi, ratusan, mungkin ribuan orang akan tepuk tangan dan Anda akan bangga untuk share di media sosial Anda. Tapi kalau Anda jualan besar, gede, nggak ada yang tepuk tanganin, cuma ada yang tahu doang, ya kembali ke karakter Anda sih. Ya kayaknya biasa gitu, kalau menurut saya sih hambar gitu. Tapi kalau Anda punya prestasi, Anda juara, ditepuk tanganin, diapresiasi, wah itu keren. Itu reward itu. Kadang-kadang buat saya sesuatu yang nggak bakal dilupa gitu. Karena prestasi itu kan harus kita catat menjadi sejarah diri Anda, sejarah dalam hidup Anda. Suatu ketika anak cucu Anda nanya, dulu ayah pernah jadi juara ini nih, ada bukti piagamnya, ada bukti fotonya, ada pialanya gitulah ya. Jadi mungkin liku-liku di industri broker ini unik ya, dan industri broker ini berkembang karena industri properti ini tidak ada akan matinya. Industri propertinya ada 174 gerbong, bayangin lah. Gerbong industri yang lain gitu loh. Developer kalau bikin apartemen, di interior desainnya, di pabrik semennya, di pabrik paku, belum sumber daya manusianya. Di situ dibangun apartemen, ada warteg di situ. Warteg itu kan beli ke tukang sayur, itu kan ke pasar. Itu kan ekonomi bergerak. Jadi industri ini nggak ada matinya. Kalaupun di situasi saat ini, misalnya orang lagi butuh untuk menjual gitu kan, harganya bisa terkoreksi. Atau orang lagi punya uang, investasi, instrumen properti. Jadi saya bilang industri ini tidak ada matinya. Mungkin itu aja sharing dari saya. Semoga bisa memberikan buat Anda yang ingin mencoba untuk terjun ke industri broker properti. Dan jangan lupa ya, jika memang ada komen, silahkan komen di bawah. Linknya ini silahkan di like, atau di share dan di subscribe. Terima kasih, salam sehat, salam properti.